Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Vivin Hoirunisa, mahasiswi Prodi Akuntansi Syariah kelas A semester 6 dengan NPM 1951030231 akan memaparkan materi mengenai soal dan pembahasan kasus forward, transaksi impor dan ekspor untuk memenuhi nilai tugas ujian tengah semester mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2. Nah, di sini saya sudah membuat soal kasus kontrak forward, transaksi ekspor dan impor. Yang pertama ada soal kasus transaksi ekspor PT Jelita. Diketahui, PT Jelita menjual peralatan memasak ke perusahaan Malaysia seharga Rp100.000 pada tanggal 31 Maret 2022 dengan penyelesaian dalam 60 hari. Pada tanggal yang sama, PT Jelita melakukan kontrak forward 60 hari untuk menjual Rp100.000 Malaysia dengan kurs forward Rp1 Malaysia setara dengan 3.380 untuk mengurangi risiko kerugian perubahan kurs. Nah, berikut ini kurs spot yang berlaku. Kurs spot yang berlaku untuk tanggal 31 Maret yaitu 3.385, sedangkan untuk 30 Mei adalah 3.375. Yang diminta adalah buat jurnal-jurnal yang diperlukan terkait transaksi ini dan membandingkan pengaruh terhadap laba neto sebagai dampak dari penggunaan forward exchange contract. Kemudian untuk soal kasus transaksi impor yaitu pada PT Samson. PT Samson membeli mesin dari Cina seharga 30.000 yen pada tanggal 12 Maret 2022. Pembayarannya akan jatuh tempo pada tanggal 11 Juni 2022. Selain itu, pada tanggal 12 Maret, PT Samsung juga melakukan transaksi kontrak forward 90 hari untuk membeli 30.000 yen dengan kurs 1 yen itu setara dengan 2.255 untuk mengurangi risiko kerugian perubahan kurs. Nah, ini ada kurs spot yang berlaku. Kurs spot yang berlaku untuk tanggal 12 Maret yaitu 2.250, sedangkan untuk 11 Juni adalah 2.500. Yang diminta sama dengan yang soal kasus transaksi ekspor tadi, sama-sama untuk membuat jurnal yang diperlukan terkait transaksi ini dan membandingkan pengaruh terhadap laba neto sebagai dampak dari penggunaan forward exchange contract. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kasus ekspor PT Jelita. Nah, kita yang pertama itu kita menjurnalkan jurnal yang diperlukan ya. Yang pertama itu ada jurnal pengakuan penjualan peralatan masak PT Jelita. Kita masukkan saja untuk harganya adalah, ini kan harga penjualan tadi ya. Ini dia, kita lihat nih soalnya senilai 100.000 ringgit. Kita masukkan saja. Nah, kemudian kita kalikan dengan kurs spotnya pada tanggal 31 Maret yaitu 3.385. Maka dihasilkan nilai rupiah, ini dia, 338.500. Kemudian kita masukkan saja untuk penjurnalan yaitu debit atas piutang. Ini adalah nilainya ringgit Malaysia yang sudah dikalikan dan menghasilkan nilai rupiah ini. Kemudian untuk nilai kredit pendapatan penjualan juga sama. Kemudian untuk jurnal transaksi instrumen derivatifnya yaitu kita masukkan saja nilai penjualannya yaitu 100.000 ringgit Malaysia dikalikan dengan kurs spotnya 3.380. Kita ngambil dari sini nih yang kurs spotnya yang sudah ditentukan 1 ringgit Malaysia senilai dengan 3.380 ya. Dan jika kita dirupiahkan adalah ini dikalikan dengan ini maka dihasilkan ini. Kemudian kita debit piutang kepada broker senilai 338 juta dan kredit atas hutang kepada broker adalah sama 338 juta. Kemudian ada jurnal kerugian atas perubahan kurs. Nah, kita cari dulu. Kita jumlahkan dulu. Kita masukkan harga penjualan yaitu 100.000 ringgit dikalikan dengan kurs spotnya. Nah, kita kurs spotnya itu kita ngambil dari sini nih yang kurs spot jatuh tempo yaitu 3.375 akan dihasilkan nilai rupiah setara dengan ini. Kemudian kita debit beban kerugian kurs
Dan kredit atas piutang kita cari dulu. Beban kerugian kurs itu dihitung dari pendapatan penjualan dikurangkan dengan jurnal kerugian atas perubahan kurs. Nah, akan dihasilkan nilai ini. Kemudian jurnal karena menerima 100.000 ringgit Malaysia, yaitu debit atas kas senilai 3.370.500.000 dan kredit atas piutang senilai 337.500.000. Kemudian janji kepada broker. Nah, kita cari dulu harga kurs spot dan harga kurs kontraknya. Kita tinggal masukkan saja. Kan tadi sudah diketahui ya, harga kurs spot itu nilainya adalah 337.500.000 rupiah. Dan untuk harga kurs kontraknya 338 juta. Nah, kita tinggal cari keuntungannya. Keuntungannya adalah selisih dari harga kurs kontrak dikurang dengan harga kurs spot. Maka dihasilkan dengan nilai ini 500.000 rupiah. Hutang kepada broker dengan kita menyerahkan uang ringgit senilai 338 juta. Kemudian keuntungan dari selisih kurs yaitu 500.000. Kita masukkan saja. Dan kas untuk menyerahkan ringgit senilai 337.500.000 rupiah adalah selisih dari hutang kepada broker dikurang dengan keuntungannya. Maka dihasilkan nilai ini. Selanjutnya kita debit atas kas yaitu 338 juta dan nilai piutangnya adalah sama 338 juta. Selanjutnya adalah kita menyelesaikan perbandingan menggunakan kontrak forward dan tidak. Bisa kita lihat laba atau rugi bersih transaksi kurs ekspor PT Jelita ini yaitu mengalami kerugian min 1 juta dan untungnya adalah 1 juta. Kemudian untuk kontrak forwardnya adalah keuntungannya 500.000. Ini untuk kerugiannya dan ini adalah untuk keuntungannya, dan rugi bersihnya adalah min 500.000. Dan untuk ruginya adalah 500.000. Nah, jika kalau tidak menggunakan kontrak forward, laba atau rugi bersih transaksi kurs bisa kita lihat ya. Ini ekspor dan kerugiannya itu adalah tetap 1 juta. Nih, kita bisa melihat dari sini. Nilainya tetap. Nah, jadi jika menggunakan kontrak forward, kerugian dari transaksi ekspor PT Jelita selisihnya itu 500.000 dari transaksi yang tidak menggunakan instrumen kontrak forward. Kita masuk ke pembahasan soal B atau pembahasan kasus impor PT Samson. Ini adalah jurnal yang diperlukan, sama seperti contoh soal kasus sebelumnya. Kita tinggal masukkan saja ya. Ini kan untuk harganya adalah 30.000 yen. Kita lihat di soal dulu ya. Nah, ini kan adalah harga untuk pembeliannya 30.000 yen, kemudian dikalikan dengan kurs spotnya. Nah, kurs spotnya itu senilai 2.250. Kita ambil dari ini yang waktu kontrak. Kita kalikan saja akan menghasilkan nilai rupiah ini. Kemudian kita masukkan saja nilai atas peralatan yaitu di debit sebesar 67.500.000 dan kredit utang dagang senilai 67.500.000. Selanjutnya kita adalah jurnal instrumen derivatif atau kontrak forward. Harganya adalah 30.000 yen dikalikan dengan kurs spotnya 2.255 akan dihasilkan rupiah senilai 67.650.000. Nah, pada tanggal 12 Maret 2022, piutang broker senilai
67.650.000 di debit, dan kredit atas hutang kepada broker yaitu 67.650.000, sama ya. Kemudian kita jurnalkan kerugian perubahan kurs, kita cari dulu. Kita masukkan nilai harga pembelian yaitu senilai 30.000 yen dikalikan dengan harga kurs spot di tanggal 11 Juni, yaitu ini nilainya ya 2.500. Kita kalikan maka akan menghasilkan nilai rupiah setara dengan 75 juta. Kemudian kita masukkan saja untuk transaksi tanggal 11 bulan 6 2022, yaitu kerugian kursnya senilai 7.500.000. Nah, ini dihasilkan dari nilai ini yang total rupiah dari harga pembelian dikurang dengan nilai jurnal pengakuan pembelian, maka dihasilkan nilai ini 7.500.000, dan hutang dagang di kredit sama dengan 7.500.000. Kemudian jurnal atas janji kepada broker, yaitu dengan menyerahkan rupiah. Kita cari dulu harga kurs spotnya dan harga kurs kontraknya. Tadi kan sudah dicari ya, tinggal kita masukkan saja. Kita kalikan ini dan menghasilkan untung senilai 7.350.000 rupiah. Kita masukkan hutang kepada broker atau menyerahkan rupiah, yaitu dari ini hutang kepada broker menyerahkan rupiah, kita masukkan saja. Kemudian kasnya adalah di kredit senilai ini. Ini kan kas menerima yen tidak ada ya. Kemudian kita masukkan debit atas keuntungan selisih kurs yaitu 7.500.000. Ini dari sini ya. Dan piutang broker dengan memberikan yen yaitu 67.650.000. Ini piutang pada broker ya, kita masukkan saja. Nah, selanjutnya adalah perbandingan pengaruh terhadap laba neto sebagai dampak dari penggunaan forward exchange kontrak menggunakan kontrak forward dan tanpa menggunakan kontrak forward. Bisa dilihat menggunakan kontrak forward, laba atau rugi bersihnya perubahan kurs pada impor senilai min 7.500.000. Sedangkan untuk kontrak forward dihasilkan 7.500.000, maka rugi bersihnya setara dengan 0. Karena ini dan ini dijumlahkan ya. Kemudian transaksi impor tanpa menggunakan kontrak forward. Kita bisa lihat laba atau rugi bersihnya perubahan kursnya adalah min 7.500.000. Jadi jika menggunakan kontrak forward, kerugian dari transaksi impor PT Samsung tidak mengalami kerugian atas pembelian mesin dari Cina. Cukup itu yang bisa saya sampaikan.